Semangat pagi, SMK bisa, salam otomotif. Hari ini kita akan belajar tentang pengenalan komponen-komponen rem dan perawatan berkala pada sistem rem tromol. Sebelum kita mempelajari tentang komponen rem dan perawatan berkala, saya akan jelaskan tentang fungsi rem. Itu ada 3. Yang pertama adalah menghentikan laju kendaraan, yang kedua memperlambat laju kendaraan, yang ketiga adalah untuk memarkir. Memarkir itu berarti mengamankan roda kendaraan ketika kendaraan itu berhenti, terutama ketika kendaraan berada pada permukaan jalan yang tidak rata, misalkan menanjak atau menurun. Sedangkan menurut media penggeraknya, sistem rem pada teknik kendaraan ringan ada 3. Yang pertama adalah rem mekanik. Rem mekanik adalah rem yang media penggeraknya menggunakan kawat atau kabel. Biasanya digunakan pada handrem atau rem parkir. Yang kedua adalah rem hidrolik, di mana rem ini media penggeraknya menggunakan fluida. Sedangkan yang ketiga adalah rem pneumatik, di mana rem pneumatik ini media penggeraknya menggunakan udara bertekanan tinggi. Pada saat ini yang akan kita pelajari adalah rem hidrolik, di mana rem yang media penggeraknya menggunakan fluida atau cairan hidrolik. Sedangkan jika dilihat dari konstruksinya, rem ada 2, yaitu rem tromol atau brake drum dan rem cakram atau disc brake. Pada kesempatan kali ini yang kita akan pelajari cuman tentang rem tromol dulu. Untuk yang rem cakram kita pelajari di lain kesempatan. Oke, untuk selanjutnya kita akan mulai mempelajari tentang komponen-komponen rem tromol pada kendaraan. Dan komponen yang pertama adalah pedal rem atau clutch pedal. Dari pedal, tekanan dibantu oleh booster rem akan masuk ke dalam master silinder. Dari master silinder, tekanan akan mendorong minyak rem atau fluida untuk keluar melalui pipa tekanan tinggi. Di sini ada 2 pipa tekanan tinggi, yang depan dan yang belakang. Yang depan digunakan untuk sistem rem roda depan, sedangkan yang belakang digunakan untuk sistem rem roda belakang. Untuk yang sistem rem roda depan menggunakan rem dengan konstruksi rem cakram, sedangkan yang roda belakang menggunakan konstruksi rem tromol. Tekanan fluida dari master silinder melalui pipa tekanan tinggi selanjutnya akan masuk ke proportioning valve atau katup pembagi. Katup pembagi ini berfungsi untuk membagi besarnya tekanan antara roda depan dan roda belakang, karena setiap roda memiliki beban tekanan yang berbeda-beda tergantung dari beratnya muatan yang diterima oleh beban setiap roda. Pada proportioning valve ini ada 2 saluran pipa. Saluran pipa yang pertama ini berhubungan dengan saluran pipa tekanan tinggi dari master silinder. Lalu saluran pipa yang kedua ini berhubungan dengan silinder roda atau wheel cylinder. Oke, selanjutnya kita akan bicarakan tentang komponen tromol, ya, rem tromol. Yang pertama ini adalah tromol rem atau brake drum. Selain tromol rem, di sini ada tempat dudukan komponen yang dinamakan dengan backing plat atau plat pendukung, di mana pada plat pendukung terdapat
wheel silinder atau silinder roda. Di mana pada silinder roda di sini memiliki dua piston dan masing-masing piston berhubungan dengan brake shoe atau sepatu rem. Pada kedua sepatu rem terpasang baut penyetel yang berfungsi untuk mengatur celah antara kanvas dan tromol rem. Perawatan berkala pada rem tromol umumnya ada 3. Yang pertama adalah pembersihan, yang kedua pemeriksaan, dan yang ketiga pengukuran. Kita akan lakukan perawatan yang pertama, yaitu pembersihan komponen dengan menggunakan udara bertekanan. Perawatan yang kedua adalah pemeriksaan. Yang pertama kita periksa silinder roda dari kebocoran. Jika terjadi kebocoran, maka pada silinder roda akan ada fluida yang menetes. Tetapi ketika kita lihat bahwa silinder roda dalam kondisi kering, berarti di dalam silinder roda tidak terjadi kebocoran. Pemeriksaan selanjutnya adalah kondisi daripada kanvas rem. Apakah kanvas rem ini retak atau pecah? Ketika kita melihat bahwa kanvas rem dalam kondisi normal, tidak retak dan tidak pecah, berarti kanvas rem masih dalam kondisi baik dan layak pakai. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada permukaan tromol dari karat atau lubang dan keretakan. Bila pada tromol tidak terdapat karat atau lubang pada permukaan gesek dan tidak terjadi keretakan, maka tromol dalam keadaan baik dan masih layak digunakan. Langkah yang selanjutnya adalah pengukuran. Pengukuran yang dilakukan ada 2. Yang pertama adalah pengukuran terhadap ketebalan kanvas rem. Pengukuran yang kedua adalah pengukuran diameter dalam tromol dengan menggunakan jangka sorong. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini tentang komponen, fungsi, dan perawatan pada rem tromol secara berkala cukup. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Semangat pagi, SMK Bisa, salam otomotif.